Katanya malam ini ada penari seksi yang bakalan muncul. Sampai jam segini belum nongol-nongol juga. Kamu sabar aja, Dik. Orangnya super seksi. Saya jadi penasaran. Tapi kamu jangan takut ya. Tok. Emangnya dunia udah mau kiamat? Sampai si Yadi ini takut sama cewek seksi. Kamu gimana sih, Tok? Aku nggak ngomong kalau dia itu penari ular. Yang penting seksi. Lihat orangnya, jangan lihat ularnya. Gimana kenapa sih? Kamu itu dikejar-kejar sama anak buahnya si Pak Adi, pemilik bar ini? Saya mau pindah kerja, tapi nggak boleh. Saya disuruh nari terus di tempat kerja mereka. Adian! Lu lihat ada cewek lewat sini nggak? Cewek? Iya. Enggak lewat. Ngeliat. Kalau si Indun tanya sama gue mesti jawab apa? Bilang aja, apa aja deh. Yang penting Mak jangan kasih tahu kalau saya ngajak dia ke sini, Mak. Oh, jadi gue bilang sama si Indun, kalau ini cewek, lu yang nyuruh dia kesini gitu di rumah gue. Susu jangan bilang saya ngajak, Mak. Oh, apa tuh? Oh, gini ya, gini. Ini cewek, dia yang minta lu yang ngajakin dia kemari gitu. Mak, menurut Pak Yanto, Mak jangan bilang sama Pak Hindun kalau Pak Yanto yang ngajak nih cewek ke sini. Mak, bangun Mak. Ngapain sih lu pakai bangunin gue? Gini Mak, setelah Oneng berpikir-pikir, ternyata Mak bener juga. Bener apaan? Nih, si Mbak Andrianya itu kan lagi kagak ada Mak. Jadi kagak ada salahnya kalau kotaknya kita buka. Oneng udah ngambil dari si Ucup kotaknya. Jangan nih, Nggak apa-apa, orang kagak dikunci. jangan jangan. Ular mau kalung. Jangan-jangan ada apa-apa, Mas. Nggak usah, Dun. Paling-paling mereka lagi pada ngimpi. Ngimpi sih. Masa ngimpi teriaknya sampai kayak gini, Mas? Jangan-jangan mereka lagi ada masalah, Mas. Memangnya kalau mereka ada masalah, kamu mau nolongin? Enggak sih. Terus kamu mau ke sana mau ngapain? Mas, ini nggak biasanya loh, Mas. Aku kok denger Mak sampai teriak-teriak histeris gini, Mas. Pasti nih Mak lagi punya masalah besar, Mas. Aja Dun, sendirian. Aku masih ngantuk. Ayo. Ayo. Ada apa sih, Pak Yadi? Ini di kamarnya Mak ada ular, Pak Indun. Ular? Ular beneran? Iya. Ularnya gede apa kecil? Gede, Pak Indun. Ini baru ular ketemu ular. Udah lah Pak Indun, jangan nambah-nambah masalah. Aku kan cuma mau nolong Pak RT. Lagian ularnya dari mana sih? Ularnya punya saya, Bu. Emangnya situ siapa? Saya Andrian. Temennya Mbak Oneng. Oneng. Dia lagi nginep di sini. Tadi malam baru datang dia. Ih, kok sampean bisa tahu sih kalau Mbak ini itu temennya Pak Oneng terus lagi nginep di sini? Iya, kalau ada perempuan malam-malam begini di rumah Pak Oneng, pasti dia lagi nginep. Betul, Tok. Kalau bukan temennya Ponen, mana boleh nginep di sini ya, Tok ya?
Betul banget, Dik. Iya. Ayo, Dun, kita pulang. Ih, sampean ini gimana sih? Orang lagi tegang-tegangnya gini malah ngajak pulang. Kalau mau pulang sana, pulang sendiri sana. Lu jangan pada ngobrol aja di situ. Bukain pintunya cepetan. Gimana kita buka pintunya orang kalau di dalam dikunci, ya kan? Mak, udah digigit belum, Mak? Dun, lu suka ya kalau gua digigit ular? Enggak, Mak. Aku ini cuma mau ngingetin sama emak. Kalau emak udah digigit ular, emak mesti cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Soalnya kalau digigit ular berbisa itu bisa mati, Mak. Dun, Tenang aja, Mak. Ular saya nggak bakalan nyerang Emak sama Pak Oneng. Lagian ular saya nggak berbisa. kan si Adrian juga bilang itu ular udah kagak berbisa. Iya emang iya. Iya, berarti kita aman. Biar kita digigit juga kagak bakalan mati. Oh iya mak, iya nggak mak. Dun, ularnya udah kagak berbisa. Biar gigit juga gua kagak bakalan mati. Iya. Tapi, Mak, biasanya ular yang nggak berbisa bisa ngelilit kita sampai kita nggak bisa nafas. Tulang kita bisa remuk, terus kita ditelan hidup-hidup. Mak, tapi Poin Dun bener juga mak. Iya, berarti yang sakit mana mak? Sakitan mana kalau kita digigitnya kepala apa kaki dulu? Sakitan mana? Lu sih bukannya bikin gua tenang, malah lu bikin gua panik. Enggak mak, mesti tenang. Soalnya yang namanya ular tuh bisa tidur berbulan-bulan mak. Berarti kita masih bisa cari pertolongan dong. Iya. Sebelum tuh ular gigit kita. Iya, nih mak, Oneng pernah lihat di TV ya, ada ular yang tidurnya berbulan-bulan pas abis dia makan kambing. Berarti yang dimakan kambingnya. Ya kagak, mau orang yang ngangon kambingnya sekalian. Aduh, tolong. Kan kita kagak ngangon mak, nggak dimakan. Aduh, bukain pintunya deh, pokoknya kagak ngangon, bukain pintunya, tolong. Emaknya masih hidup, tapi lagi ketakutan banget. Mak, untuk kaleng masih ada isinya. Masih. Iya, mari lu. Iya, kan. Untung mak nyimpen kaleng biskuit di kamar ya mak. Neng, kita kagak bakalan tuh kurung sampai sebulan. Kenapa jadi lu takut kelaparan sih? Oneng bukan takut kelaparan. Oneng udah kagak tahan. Lu gimana sih, Sok? Gimana? Kelihatan ularnya? Lu jorok amat sih. Iya, orang-orang kagak tahan. Lu Apa sih mak? Orang-orang nggak tahan. Oneng kalau dikebelet kagak bisa nahan. Apalagi kalau Oneng lagi ketakutan. Banyak mak. Pak Yadi, mendingan Pak Yadi dobrak aja deh pintunya. Wah, kalau saya dobrak nanti pintunya rusak, Pak RT. Mak, tenang aja, Mak. Aku tahu kok, Mak. Ular itu nggak mau daging yang alot kayak dagingnya emak. Kalau begitu, mendingan Pak Indon pulang aja deh. Pak RT, aku kan cuma perhatian sama emak, Pak RT. Aku nggak mau emak itu mati, Pak RT. Aku jangan diusir dong. Ada Pak Indun? Saya dengar ada rame-rame. Beneran nih. Poleha datang tepat pada waktunya. Emak udah di ujung maut. Maksud Pak Indun? Di kamarnya emak ada ular. Ular? Maaf, Poleha. Bukannya saya mau tahu urusan tetangga, tapi maaf. Emangnya ada apa dengan emak? Kok saya dengar emak sama Pak Oneng teriak-teriak? Emak sama Pak Oneng lagi punya masalah besar, Pok.
Maaf, lu kok Pok Leha malah nggak bantuin? Saya nggak sanggup. Kalau Peminah sanggup mau bantuin, silakan aja. Maaf Pok Leha, bukannya saya sok mau nasehatin Pok Leha, tapi maaf kalau ada tetangga yang lagi kesusahan, kita mesti bantuin. Tolong, maaf, ada ular. Neng, udah deh kalau begini, kalau kita kagak bisa keluar-keluar, biar gue duluan deh yang turun, biar gue yang dimakan. Ih, jangan, Mak. Biarin, Neng, biar korban duluan deh, asal lu selamat nih. Ih, gak usah, Mak. Kagak boleh berkorban buat Oneng. Gak usah, Mak. Ya terus gimana dong? Udah biarin aja, biar Oneng yang dimakan metul ular. Jangan, biar gue aja. Oneng aja, Mak. Nggak usah. Udah Oneng aja, Oneng. Ih, jangan. Udah Oneng aja. Lu. Ya udah deh, turun deh, lu duluan situ. Mak jahat. Satu. Dua. Tunggu dulu Pak RT, tunggu dulu. Ada apa lagi? Nanti kalau didobrak ular saya bisa kaget. Emangnya kenapa kalau kaget? Dia bisa ganas, bisa menyerang siapa saja. Kalau pintunya nggak didobrak, ada cara lain nggak buat ngeluarin Mak dari kamar? Mak, nih Mak, kita masukin koran lewat bawah pintu, Mak. Ih, gila lu kayak. Emangnya gue biasa makan koran apa? Korannya bukan buat Mak, tapi buat ular. Yeay, Pak RT. Emangnya ular bisa baca koran? Ya enggak aja. Semua jadi kok. Ini sekarang. Oneng udah enggak kan? Pak Oneng, kunci yang Pak Oneng pegang lemparin ke koran. Habis itu korannya kita tarik, sekalian kunci yang tadi itu, Pak Oneng. Terus kuncinya lu mau bawa kabur? Biar gue bener-bener kagak keluar dari kamar gitu. Bukan, Mak. Kalau udah ada kuncinya, nanti baru kita buka dari luar. Pak RT pinter juga, Mak ya. Nah dulu mau kemana lu? Oneng mau ngelemparin nih kunci ke atas koran. Kan Pak RT nyuruhnya gitu. Emang lu bisa? Nih, kalau ini kunci persis jatuhnya di atas koran. Ye, bisa Oneng. Udah lu, gua aja. Mending kalau jatuhnya di atas koran. Kalau deket ularnya gimana? Udah mendingan gua aja. Udah hati-hati. Ya, 1, 2. Ularnya gerak! Ya, ularnya gerak! Ya! Bu Eti sih! Bu Eti! Bu Eti! Iya, Bu Eti kan? Gimana, Mak? Kuncinya udah dilempar ke atas koran belum? Pak RT, kuncinya udah kagak sama Oneng. Sama Emak. Bukan! Terus sama siapa dong? Sama ularnya, Pak RT. No, Pak RT, no. Masih pakai ngelemparin kuncinya ke deket ular. Orang Pak RT nyuruhnya lemparin ke atas koran. Ya lu juga sih pakai ngagetin gue. Ya coba Oneng tadi yang lempar, pasti jatuhnya pas di atas koran. Ah, sok tahu lu. Cima nggak percaya. Kalau emang nggak percaya ambil lagi no kuncinya, siniin. Ntar Oneng lemparin, pasti jatuhnya pas di atas koran. Lu nyalain gua aja lu. Ya udah terus gimana nih sekarang nih supaya kita bisa keluar dari ini kamar? Hah? Ngapain lu? Mikir apaan? Ya mikir bagaimana supaya bisa keluar dari ini kamar. Apa coba katanya pikiran lu? Kagak ngomong apa-apa pikiran Oneng. Makanya lu kagak usah mikir capek-capek deh, mau banjir. Otakmu nih kagak bakalan nyampe. Mak, Oneng punya ide, Mak. Ide apa lu? Nih, Neng. Kita nih dalam keadaan bahaya besar. Lu jangan sampai namain gue kesel antara ide lu yang on. Mak, kagak mau denger ya udah. Emang lu punya ide apaan?
biar kita bisa keluar nih dari kamar sini? Ya kalau supaya kita bisa keluar dari kamar ini, ya Oneng sih kagak punya ide yang tuh, Mak. Gue juga pakai tanya ke lu. Mak, kalau ide supaya entu ular bisa keluar dari kamar ini, baru Oneng punya. Ya udah, kalau kagak percaya Oneng diem aja. Ide lu apaan sih, Neng? Jadi Mak mau dengerin ide Oneng? Iya, gue mau denger tapi belum tentu ide lu gue pakai. Nih Mak ya, dari film yang Oneng tonton yang namanya ular tuh takut ame api. Iya, terus? Ya terus bagaimana kalau kita sekarang bikin obor aja buat nakut-nakutin tuh ular supaya dia lari keluar kamar, ya kan? Obornya lu bikin dari apaan? Nih, begini. Pinter kan? Terus? Lu keluar nih ke dapur. Mau ngambil korek api. Iya. Nah, buat apinya. Kalau lu bisa keluar ke dapur, once, dasar once. Ngapain? Kan kita bisa aja keluar. Kesel deh, hanya ide amel lu. Itu sih bukan ide Oneng, Man. Itu idenya orang Oon. Nih, pegang dulu. Nih, dari tadi ada korek ini. Nih, tuh. Akhirnya berfungsi juga otak lu. Iya, bagus. Siapa dulu, Oneng. Bisa lagi, Mak. Ntar kita deketin nih obor. Supaya tuh ular lari keluar kamar ya. Keluar dia ngabur, takut sama apinya. Keluarnya mau lewat mana? Lewat pintu, lewat mana lagi? Kan pintunya lu kunci. Mak, kalau Mak kagak mau pakai ide Oneng tentang obor, Mak jangan. Jangan apa? Jangan marah maksud lu. Pantas aja kalau gua marah. Bukan jangan marah, Mak jangan. Apa? Jangan buang obor sembarangan. Kasurnya kebakaran. Kebakaran? Waduh, makin gawat nih. Waduh, aku mau keluar dulu Pak RT. Oh, ini mau cari air. Aku mau kasih tahu orang-orang kalau di kamarnya Mak situasinya udah semakin gawat, seru. Udah ada ular, ada kebakaran lagi. Mak lagi bakar ularnya ya? Bukan. Mak lagi bakar kasur. Bantal juga, Mak. Ular, Mak, ular. Bagaimana nih? Yang matiin dong. Apanya dimatiin? Ularnya apa apinya? Gimana aja yang lu berani? Iya, ular kagak berani dua-duanya. Ular kebakaran, ular kebakaran. Kebakaran ular. Mak, cepetan matiin apinya, Mak. Kalau enggak, semuanya bisa kebakar nih. Matiin pakai apaan? Tenang, Mak, Oneng tahu, Mak. Alhamdulillah, akhirnya apinya mati juga. Iya mati sih mati. Tapi nih kasur gue bau pesi. Mak punya kunci carem enggak? Aduh,
Kalau gue punya kunci serep dari tadi gue udah buka nih pintu. Iya, Mak. Ada Pak RT, ada kunci serepnya di laci kamar Yas, kamar Oneng. Jadi lu udah nemuin tuh kunci serepnya? Udah, orang Oneng nemuin di kolong tempat tidur Oneng. Aduh, kenapa lu kagak ngomong ke gue, Once? Orang situ kagak nanya sama kita. Nanya dong. Tolong Mbak aja deh yang nganterin saya masuk ke kamarnya Pak Oneng. Lah, Pak RT sempet-sempetnya cari kesempatan. Pak Indun jangan berpikiran yang macem-macem. Nanti kalau ada barangnya Pak Oneng yang hilang, saya yang disalahin. Oh iya. Jadi Pak RT itu perlu saksi. Iya Pak Yadi. It, kamu aja. It. Aduh Pak Edi, aneh nyerah Pak Edi. Aneh mendingan pulang aja deh. Lu penakut banget sih It. Aneh bukannya takut Pak RT, tapi aneh ngantuk dari semalam belum tidur. Aku aja deh Pak RT. Awas lu, Dun. Kalau lu masuk kamarnya si Oneng. Emangnya kenapa, Mak? Pokoknya jangan. Nggak apa-apa, Mak. Baju Poindun yang Ma pinjem lebaran kemarin Oneng kagak taruh di kamar Oneng. Udah Oneng pindahin kok. Mbak, dia masuk ke dalam deh. Ih, kok orang baru sih saksi, kenapa nggak aku saksinya? Pak RT nyari saksi nggak sembarangan, Bu Indun. Emangnya mesti yang kayak apa? Saksi yang seksi. Indun, saya pulang aja. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Situ perlu apa ya? Kayaknya ini dia kuncinya. Ayo kita buka. Betul, di sini ada perempuan yang nginep. Situ siapa? Pak RT keluar dulu ya. Saya mau ganti pakaian dulu ya. Baik deh, tapi buruan ya. Soalnya saya takut nanti ularnya lari. Bapak lagi nyari siapa? Saya cari perempuan yang namanya Andrian. Katanya nginep di sini. Kenalan dulu dong. Aku Hindun. Andrian. Udah ketemu belum kunci serepnya? Udah, Mak. Kalau udah, cepetan lu buka pintunya. Mak, ada tamu nih. Katanya sih kakaknya Adrian. Suruh keluar aja, Pak RT. Emangnya ada apa sih, Pak Oneng? Kalau adanya Haji bawa ular, abangnya pasti bawa buaya. Ada di situ. Di situ buktinya. Ibu jangan main-main sama saya ya. Aku kan belum main sama situ. Tadi ibu bilang saya lihat ada di kamar. Tapi saya lihat nggak ada. Tadi ada. Orang masuk sama saya ngambil kunci. Kalau begitu coba bapak dan ibu lihat sendiri. Cepetan dong. Tadi orangnya ada kok. Bapak jangan coba-coba melindungi si Andrian. Emang ada masalah apa, Pak? Teh. Pakai ditanya lagi. Ada masalah apaan? Udah ketahuan gua tuh kunci sama ular. Ada apa? Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Lu kan tamu baru yang pulang bareng si Andrian naik truk. Bukan. Si Adrian saya nggak bawa. Dia mau ikut sendiri, Bang. Benar. Udah seret aja kalau nggak mau ngaku juga. Tabisin aja udah. Ayo. Sabar, Pak. Oneng sih udah sabar, tapi ularnya kayaknya udah kagak sabar tuh. Ih. Sebaiknya masalah ini kita selesaikan di rumah saya aja. Ayo.
Teh, ngapain sih pakai ngomongin lagi di rumah lu? Bukan pintunya bukain, cepetan bukain. Kedengeran suara orang lagi. Pada kemana ya? Pada kemana lu? Buka cepetan. Jangan pada pergi. Oh, jadi begitu masalahnya. Tapi bapak-bapak nggak boleh main hakim sendiri. Terus kemana tuh sekarang si Andrian? Saya nggak tahu bang, bener-bener. Dok! Pati! Dok! Ada apa toh, Bu? Loh lah, kue ini kok di rumah aja toh, Dok? Memangnya ada apa toh, Bu? Si emak sama Po Oneng lagi di dalam kamarnya. Emak terkunci dan di dalam kamar itu ada ulernya. Masa toh, Bu? Iya. Katanya nih ulernya itu punyanya cewek. Yang mana cewek itu lagi dicari-cari sama preman. Apa iya toh, Bu? Iya. Dok, kayaknya si cewek itu sih cewek nggak bener. Mudah-mudahan aja Mas Yanto jangan sampai ketemu sama cewek itu. Soalnya kalau sampai ketemu, wah, Mas Yanto bisa kepencet. Nggih, Bu. Habis ya, Dok, aku tak pulang dulu. Bagus nih. Neng, kayaknya udah nggak ada yang peduli lagi sama kita. Mak, kalau Oneng mesti mati, Mak. Nggak apa-apa deh. Asal Oneng bisa ketemu dulu sama Bang Juri sekali aja. Mak mesti bye-bye sama Bang Juri, Mak ya. Lu udah dalam keadaan begini masih aja inget si Jurig. Neng. Mak, kayak suaranya Bang Juri, Mak. Lu terobsesi sama si Jurig lu. Neng. Iya bener, kayaknya suaranya si Juri. Berarti bukan Oneng doang yang mikirin Bang Juri. Berarti Emak juga mikirin Bang Juri ya? Neng. Gue dateng nih. Bang Juri! Neng. Bang Juri, Mak! Dateng, Mak! Bang! Neng. Lu di kamar emak? Iya, Bang. Oneng kekunci di kamar Emak, nggak bisa keluar. Emang dasar mak lu keterlaluan. Anak sendiri pakai dikunciin. Oneng bukan dikunciin, Abang. Lu salah apa sih pakai dikunciin dari luar? Bukan, Bang. Lu nggak ngasih duit buat emak ya? Ih, bukan, Abang. Terus emang kenapa lu pakai dikunciin segala? Ceritanya panjang, Bang. Ntar Oneng ceritain ya, Bang ya. Ah, kalau ceritain emak lu nggak cukup seharian. Juri. Waduh. Juri. Emak udah dateng. Atau emak udah dateng ngenang takut-takut. Emak ada di dalam juga ya? Iya. Maafin Juri, Mak. Juri nggak tahu kalau emak ada di dalam. Kagak apa-apa, Jur. Gimana? Lu sehat-sehat aja kan, Jur, sayang? Sehat, Mak. Kayaknya emaknya nih yang lagi nggak sehat. Juri, sekarang tolong dong lu bukain pintunya. Bang, hati-hati di depan kamar udah. Di depan itu ada apaan, Neng? Di depan kamar ada air bekas bocoran tadi malam. Tapi gua udah lap pakai sampai kering. Iya, Mak, sebentar, Mak. Hati-hati Juri. Susah banget pintunya, Mak. Iya, hati-hati makanya pelan-pelan. Jangan sampai kuncinya patah. Si Oneng kagak boleh ngasih tahu Bang Juri kalau di depan pintu ada ular. Si Juri kan kagak beda sama yang lain. Kalau dia lihat ular, dia bakalan kagak berani buka tuh pintu. Bang Juri dililit ularnya bagaimana? Kan lu sendiri yang bilang. Lu lihat film di TV. Katanya lu bilang
Itu ular kalau dia udah ngegigit seseorang, dia bakalan tahan hidup nggak makan untuk 1 bulan. Tega banget. Nih, apalagi kalau si Juri yang ditelan. Dia kan badannya 2 kali lipat dari orang biasa, berarti itu ular bisa lebih tahan lebih lama. Iya nih, gue buka nih pintunya. Awas bang, hati-hati nih. Mbak. Pada ngapain di tempat tidur? Ya Jur, tenang. Tenang aja. Jangan gugup ya, jangan panik. Emang kenapa? Ada apaan sih? Lu kan laki-laki, Iya. bukan perempuan kan? Iya bukan. Bukan bencong. Iya bukan, Mak. Berarti kalau lu memang laki-laki, lu lebih berani dari perempuan, dari gua sama Oneng. Tapi kalau perempuan ya, pantas dong kalau dia takut sama binatang. Jadi pada naik di tempat tidur takut sama kecoa. Bukan abang, bukan. Takut sama tikus. Bukan Juri, bukan. Jadi takut sama apaan dong? Itu ame ular di dekat kaki abang, tuh. Astagfirullahaladzim. Jurik, dasar pengecut lo. Jurik. It. Ada apa, Bang? Di kamar Mak ada ular. Oneng sama Mak ada di dalamnya. Ya, Bang Juri tinggalan berita. Ih, cepet tolongin gue. Bang, abang masih pengen balikan sama Mpok Oneng? Iya. Tapi masalahnya di emak kan. Iya, emang kenapa? Nah, sekarang saatnya yang tepat buat Bang Juri ngambil hatinya emak. Tunjukin. It. Apa lagi, Bang? Gue emang kepengen ngambil hatinya Mak. Tapi gue nggak tahu cara ngambil ularnya. Bang Juri, buat ngeluarin Mpok Oneng sama emak, kita perlu tali sama tangga. Di tangga ada di samping rumah gue. Udah kagak ada, Bang. Ih, kemana? Dijual sama Mak. Ana lagi pinjem. Tuh dia tuh orangnya tuh. Adrian, berhenti. Jadi ngeluarin emak Mpok Oneng lewat internet, Bang. Pinter juga lo. Dulu juga aneh emang pinter, Bang. Nunggu apa lagi lo? Udah naik. Masa aneh yang naik, Bang? Kan lo yang punya ide. Tapi kan yang mau ngambil hatinya emak, abang bukannya aneh. Lu cuma teori doang. Pelaksananya kagak. Gue yang benar. Ini kan lo, bukan gue. Ular. Ini tali buat lu naik ke atas. Abang. Ntar lu sama Mak keluar lewat eternit. Oh, Juri pinter Mak ya. Pegang. Juri, lu yakin tuh tali bisa ngangkat gua sama si Oneng ke atas? Emang kuat tuh tali. Kuat, Mak. Udah lu duluan, Neng. Cepet. Gue duluan ya, gue duluan. Lu banting sini. Ulur. Iya. Cepet dah. Gue duluan. Iya. Mak, pegang, dulu.
Pinggang gue sakit nih. Bang ular bang yang kesana. Aduh, ular, iya ular. Di bawah ada ular, Mak. Yuri takut digigit. Gua tahu, tapi kalau lu duduk di sini, nih kasur gua bisa rubuh nih. Ntar gua lagi yang digigit. Udah Bang Juri di atas sini aja kagak apa-apa mana apa sih? Lu tahu nggak? Gua aja sendiri tidur di sini hanya kreak-kreak. Apalagi kita bertiga. Ini gentong air. Yuri jamin, Mak. Tempat tidur nggak bakal rubuh. Iya Mak ya. Nggak bisa. Turun. Ntar kalau rubuh juga didandanin sama Bang Juri ya Bang ya. Iya. Agak bisa. Turun. Udah deh Bang, ngumpet sana di lemari Mas sana. Iya. Dua Iya. lari. Masuk Bang, masuk Bang. Ya, sebelah sana. Ya, kagak muat. Abang, naik aja. Ya, naik meja. Naik. Pak, mejanya mau rubuh, Mak. Awas lu ya. Kalau meja gua patah lo, gua kempleng lo kepala lu pakai linggis. Yuri lompat aja tempat tidur ya. Ya lompat bener bagus Bang. Ya, Yuri lompat aja, Pak. Jangan. 2, 3.